Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem terdistribusi berbasis web. Dengan anggota kelompok yang pertama Anggraini Puspita Dewi dan yang kedua saya sendiri Resita Rizky Suwardi dari kelas 19 TIA 3. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui jaringan LAN atau WAN dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Tipe dan jenis jaringan. Untuk terhubung antar kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor pusat, Bank BNI menggunakan sarana komunikasi transponder pada satelit Palapa B4P. Bank BNI menggunakan jaringan telekomunikasi pribadi guna menambah keyakinan pada keamanan dan kehandalan dalam beroperasi. Sistem yang digunakan adalah didasarkan pada teknologi VSAT. Kegunaan sistem tersebut diantaranya adalah sebagai sarana transaksi kiriman uang, transaksi SWIFT, dan transaksi point to sell. Saat ini, Bank BNI telah terhubung dalam jaringan Visa dan Mastercard dan melayani telebanking serta sistem pembayaran berbagai tagihan. Arsitektur yang digunakan model Three-Tier Client Server merupakan gabungan dari model Thin Client dan model Fat Client dapat memberikan kualitas layanan dan kinerja yang diinginkan seperti sekarang ini. Kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Kelebihan jaringan client server yang pertama yaitu memberikan keamanan yang lebih baik. Yang kedua, lebih mudah mengatur walaupun jaringan berskala besar karena kontrolnya terpusat. Yang ketiga, semua data maupun fasilitas terletak pada lokasi yang sentral. Kekurangan jaringan client server. Yang pertama, butuh spesifikasi lebih atau khusus untuk digunakan pada komputer server. Yang kedua, butuh seorang administrator yang handal dan profesional. Yang ketiga, sangat bergantung pada komputer server. Peran WWW dan IP dalam proses sistem terdistribusi. Protokol internet adalah model jaringan dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet. Jaringan ini dikenal dengan TCP atau IP. TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer dengan komputer lainnya di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. TCP atau IP menggunakan skema pengalamatan yang sederhana, disebut sebagai alamat IP yang mengizinkan hingga banyaknya komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan. WWW berisi halaman web, gambar video, dan konten online lainnya. Untuk mentransfer halaman web ke komputer, membutuhkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang juga dikenal dengan WWW, sehingga peran WWW dan IP yaitu digunakan untuk bertukar informasi dengan skema pengalamatan aturan masing-masing. Pada bank, WWW dan IP digunakan untuk bertukar informasi tentang jumlah saldo yang nasabah miliki. Proses sistem terdistribusi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Dalam sistem terdistribusi, prosesor yang dimiliki bervariasi, dapat berupa small microprocessor, workstation, mini komputer, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara jaringan komputer yang merupakan dasar dari konsep sistem terdistribusi dengan sistem terdistribusi itu sendiri, yaitu komputer otonom yang secara eksplisit terlihat, sedangkan
Pada sistem terdistribusi, komputer otonom, transparan, dan juga memiliki banyak masalah dibanding dengan jaringan komputer. Selanjutnya, file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. File system adalah bertanggung jawab untuk pengoperasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses file terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file sendiri terdiri dari satu, nama. Satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua, tipe. Dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga, lokasi. Merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Yang keempat, ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Yang kelima, proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Yang keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file system, directory. Menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua, modul file. Menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga, modul akses kontrol. Memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Yang keempat, modul akses file. Membaca atau menulis data file atau atribut. Yang kelima, modul blok. Akses dan alokasi blok disk. Yang terakhir, modul perangkat. Disk input atau output dan buffering. Selanjutnya, komponen file service terdiri dari satu, file service, pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, manajemen atau pengaturan direktori. Yang ketiga, naming service terdiri dari satu, location independence, file dapat dipindah tanpa menggantikan nama. Yang kedua, hal yang umum untuk penamaan file dan direktori, yaitu mesin ditambahkan dengan nama pet.e.g. Yang ketiga, mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. Yang keempat, single namespace yang sama pada semua mesin. Yang terakhir, dua level penamaan, yaitu nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kebutuhan file sistem terdistribusi. Yang pertama, transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Yang kedua, concurrent file updates, perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level logging. Yang ketiga, file replication. Replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication.
Yang keempat, hardware dan operating system. Yang kelima, fault tolerance. Yang keenam, konsistensi. Yang ketujuh, security. Dan yang terakhir, efisiensi. Selanjutnya, proses DNS atau Domain Name System. DNS server bekerja dalam banyak tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau DNS query, sampai proses menampilkan konten website melalui authoritative name server. Yang pertama, DNS query merupakan proses pertama yang terjadi ketika pengetikan URL alamat domain website pada sebuah browser. Saat memasukkan URL pada browser, DNS server secara otomatis akan mencari informasi IP address URL tersebut pada file host server. Jika informasi tidak ditemukan, server akan mencari rekaman informasi yang pernah tercatat di sistem server. Selanjutnya, DNS query memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, non-recursive query, pencarian informasi DNS paling cepat. Saat user memasukkan hostname, server berhasil mencari dan mendapatkan informasi tentang IP address yang tersimpan dalam sistem cache. Yang kedua, recursive query. Recursive query berperan untuk menyediakan setiap informasi relevan yang diminta oleh klien melalui pencarian root server dan authoritative name server. Yang ketiga, iterative query. Saat user memasukkan hostname pada browser, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraini. B. DNS Recursive Resolver adalah proses pertama pencarian informasi IP address. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan pada cache server, sistem akan mencari informasi pada cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. C. Root name server. Jika informasi yang diminta klien tidak ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan pada root name server, database yang menjawab pertanyaan-pertanyaan soal nama domain dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak ketiga yang mempunyai informasi tersebut. D. TLD name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Contohnya, jika TLD menggunakan ekstensi domain ID, berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Begitu pula dengan AU, yang pastinya ada di server Australia. Dengan begini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang memiliki informasi dan data yang dicari. E. Authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang dituju. Saat semua informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, browser pun akan menampilkan website atau halaman yang klien minta pada awal pencarian. Biasanya, proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Tapi, beberapa informasi juga disimpan dalam bentuk cache pada DNS server agar proses query bisa berjalan dengan lebih cepat. Share data. Sharing atau suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Sharing dapat dilakukan dengan file dokumen atau software dalam drive atau folder, atau dalam CD-ROM, sharing perangkat, printer dan CD-ROM, dan
sharing jaringan koneksi internet. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan sharing. 1. Jaringan sudah terkoneksi dengan baik. 2. Protokol sharing, file, dan printer sudah terinstal. 3. Setting sharing dengan benar. Setting sharing dengan benar. Ada beberapa sharing yang sering dijumpai di antaranya. 1. Sharing data. 2. Sharing perangkat. 3. Sharing internet atau sharing koneksi internet. Manfaat share data. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem. Keuntungan share data. 1. Mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. 2. Aman, menjaga data dalam lingkungan yang aman. 3. Backup data. 4. Transaksi. Kelemahan share data. Kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Sementara data sharing, salah satu basis ini menguntungkan. Pengarsipan dataset melalui organisasi yang berdedikasi adalah lebih baik. Pusat data memiliki infrastruktur terpusat dan in-house semua aspek keahlian dalam menelan data. Kurasi, persiapan, dokumentasi, penyimpanan, penyebaran, dukungan pengguna, dan promosi. Transaction merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Untuk itu, transaksi selalu berubah basis data dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lain. Sebuah transaksi berpeluang untuk mengganggu integritas basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya. Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat. 1. Atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. 2. Konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. 3. Terisolasi. Jika ada sebuah sistem basis data, terdapat sejumlah transaksi yang dilakukan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. 4. Bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan: dilaksanakan lengkap seluruhnya. Transaksi tersebut dapat dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Transaksi tidak sukses
maka transaksi dibatalkan atau basis data dikembalikan keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Transaksi yang sudah dikomit tidak dapat dikembalikan lagi. Jika ada kesalahan, maka harus dilakukan transaksi lain yang membalik dampak transaksi sebelumnya. Status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak dimulai dilaksanakan hingga selesai atau batal. 1. Aktif, yang merupakan status awal sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi. 2. Berhasil sebagian, yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. 3. Gagal merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. 4. Batal, keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai semula. 5. Berhasil sempurna, keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Ketika sebuah transaksi mulai dikerjakan, maka transaksi berada dalam status aktif. Jika terjadi penghentian sebelum operasi berakhir, maka transaksi segera beralih ke status tunggal, status gagal. Tapi, bila keseluruhan transaksi selesai dikerjakan, maka transaksi itu berada pada status berhasil sebagian, di mana perubahan-perubahan data masih berada di dalam memori utama yang bersifat tidak permanen. Transaksi dalam status ini masih mungkin untuk pindah ke status gagal, karena ada pembatalan transaksi baik sengaja maupun tidak. Jika tidak beralih ke status gagal, maka nilai-nilai data yang ada di memori utama akan direkam ke dalam disk yang bersifat permanen. Begitu proses perekaman selesai, maka transaksi beralih ke status committed. Transaksi yang berada pada status failed, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Proses tersebut dapat berupa mengulangi pelaksanaan transaksi dilakukan pada transaksi yang gagal akibat kemacetan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan bukannya penghentian transaksi secara sengaja oleh user. Mematikan transaksi dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh user atau akibat adanya kesalahan logik dalam penulisan aplikasi. Begitu salah satu dari pemilihan proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal. Status berhasil sempurna maupun batal merupakan status terminasi, yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. Keamanan sistem terdistribusi dan contoh kriptografi dan firewall. Security secara umum adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan atau security. Fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data, melindungi dari pengubahan dan interferensi atau integritas. Misal, data keuangan yang membutuhkan teknologi
enkripsi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan. Sistem ATM BNI dapat diakses oleh nasabah dengan diberikannya kartu ATM, sehingga nasabah dapat memanfaatkan layanan yang diberikan BNI lewat ATM. Untuk memasuki sistem ATM BNI, maka kartu ATM dilengkapi kode PIN atau nomor identifikasi pribadi. Kode PIN ATM terdapat hanya 4 angka. Ini memungkinkan mudah tembus oleh orang tidak bertanggung jawab. BNI terhubung ke satu database akun database, sistem akuntansi cabang lokal, sistem keamanan, dan sistem pemeliharaan. Sistem ini terhubung di USEC database yang memantau bagaimana jaringan ATM BNI digunakan atau ke sistem counter cabang lokal. Sistem counter ini memberikan layanan seperti backup dan percetakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.